Hello guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Putu Nilam Cahya Noviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang metode pembelajaran langsung. Nah, yang pertama yang akan aku jelasin yaitu tentang latar belakang sejarah lahirnya metode pembelajaran langsung ini. Jadi, menjelang abad ke-19, terjadi penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode terjemahan tata bahasa. Nah, metode terjemahan tata bahasa dianggap gagal membantu pelajar secara cepat menguasai bahasa yang dapat dijadikan sebagai lingua franca, berupa penguasaan bahasa yang aktif dan lisan atau produktif. Nah, reaksi tersebut diistilahkan dengan gerakan pembaharuan dalam pembelajaran bahasa. Pembaharuan yang diusulkan itu mempunyai berbagai nama, diantaranya yaitu metode pembaharuan atau reform method, metode alamiah atau natural method, metode psikologis atau psychological method, metode fonetik atau phonetic method, dan sebagainya. Tetapi istilah yang lebih mantap untuk memberikan ciri-ciri yang beraneka ragam bagi pendekatan-pendekatan baru dalam pengajaran bahasa adalah metode langsung atau direct method. Asumsi metode langsung adalah bahwa proses belajar bahasa target atau bahasa yang baru dipelajari sama dengan belajar bahasa sumber atau bahasa ibu siswa, yakni penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi. Nah, hal ini sama dengan anak kecil yang belajar bahasa pertama atau bahasa ibu, yaitu dengan menyimak dan berbicara terlebih dahulu. Jika mereka sudah masuk ke dunia persekolahan, nah barulah dikenalkan dengan kegiatan membaca dan menulis. Jadi dengan demikian, urutan pelajaran bahasa seharusnya mulai dari bahasa lisan atau menyimak dan berbicara, dilanjutkan dengan bahasa tulis atau membaca dan menulis. Nah, meniru cara anak kecil belajar bahasa ibunya yaitu langsung menggunakan bahasa tersebut dalam kegiatan lisan, maka dalam pembelajaran dengan metode langsung ini, siswa langsung dihadapkan kepada bahasa sasaran. Nah, bahasa sasaran langsung digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas. Siswa haruslah dibiasakan berpikir dalam bahasa target atau bahasa yang dipelajarinya dan dielakkan sama sekali atau dijauhkan dari penggunaan bahasa aslinya atau bahasa ibu, bahasa pertama. Nah, dalam metode pembelajaran langsung ini, di dalam praktiknya, metode langsung ini juga mempunyai ciri-ciri utama. Nah, apa aja sih ciri-ciri utamanya? Nah, menurut Richard dan Rogers, mereka mengemukakan ciri-ciri utama metode langsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran dilaksanakan dalam bahasa sasaran. Yang kedua, hanya kosakata dan kalimat-kalimat sehari-hari yang diajarkan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan dibangun secara bertahap dan teratur dengan pertukaran tanya jawab antara guru dan siswa dalam kelas kecil dan intensif. Yang keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif. Yang kelima, butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. Yang keenam, kosakata konkret diajarkan melalui demonstrasi objek-objek atau gambar-gambar. Nah, kosakata abstrak dapat diajarkan dengan asosiasi ide-ide. Yang ketujuh, pemahaman berbicara maupun menyimak diajarkan secara eksplisit. Yang kedelapan, dan yang terakhir yaitu ucapan dan tata bahasa yang tepat sangat diperhatikan. Nah, itulah 8 tadi ciri utama menurut Richard dan Rogers.
Selain ciri-ciri utama dari metode langsung yang telah disebutkan tadi, nah dalam metode langsung ini juga terdapat langkah-langkah pembelajaran. Nah, apa aja sih langkah-langkah pembelajaran itu? Kita bahas yang pertama, yaitu pelajaran dimulai dengan dialog atau humor yang pendek, atau penyajian gambar dengan ragam bahasa boleh informal. Jadi pelajarannya itu dimulai dengan dialog-dialog atau humor yang diberikan oleh guru kepada siswa atau sebaliknya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu jadi lebih santai. Nah, yang kedua yaitu materi mula-mula disajikan secara lisan dengan gerakan, isyarat, dramatisasi atau gambar-gambar. Yang ketiga, tanya jawab dengan bahasa sasaran berdasarkan dialog atau humor yang digunakan seperti pada awal pembelajaran. Yang keempat, tata bahasa diajarkan secara induktif, yaitu mulai dengan memberikan contoh-contoh yang merangsang pelajar untuk dapat menarik kesimpulan sendiri. Yang kelima, struktur tata bahasa diberikan kemudian. Yang keenam, pelajar yang sudah maju diberi bacaan sastra untuk pemahaman dan kenikmatan. Nah, tapi bahan bacaan sastra tersebut tidaklah dianalisis secara struktural atau sistematis, melainkan bacaan sastra ini hanya untuk memperkaya kemampuan berbahasa siswa dan untuk kenikmatan saja. Dan yang terakhir yaitu budaya yang relevan dengan bahasa sasaran diajarkan secara induktif juga. Nah, itulah tadi langkah-langkah pembelajaran dari metode langsung. Nah, selanjutnya, selain langkah-langkahnya, ternyata metode langsung ini juga ada kelemahan dan kelebihannya, teman-teman. Nah, kelebihan dari metode langsung ini yaitu yang pertama, pelajar terampil dalam menyimak dan juga berbicara. Nah, yang kedua, para pelajar mengetahui lebih banyak kosakata harian yang memang konstekstual. Nah, metode ini memang mempersiapkan pengetahuan kebahasaan yang bermanfaat bagi ujaran dalam konteks. Yang ketiga, para pelajar memiliki lafal atau mendekati lafal penutur asli. Yang keempat, para pelajar mendapatkan banyak latihan dalam bercakap-cakap, khususnya topik-topik yang sudah dilatih di dalam kelas. Yang kelima, cocok dan sesuai bagi tingkatan-tingkatan linguistik para siswa. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan metode langsung. Setelah ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong, nggak mungkin kelebihan semua. Nah, jadi kelemahan metode langsung itu yang pertama, sulit digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya banyak. Nah, kenapa? Metode ini mungkin cocok untuk sekolah khusus yang jumlah siswanya sedikit. Tetapi pada sekolah umum yang jumlah siswanya banyak tampak begitu sulit untuk menerapkan metode ini. Yang kedua, menuntut guru yang mempunyai kelancaran berbicara seperti penutur aslinya. Hal yang tidak lepas dari persyaratan metode langsung ini yang tidak mengizinkan digunakannya bahasa lain dari bahasa yang dipelajari. Nah, yang ketiga, mengandalkan kemahiran guru dalam menyajikan materi dan bukan dari buku-buku teks yang baik, karena metode ini memang lebih mengarah kepada penguasaan bahasa lisan. Sementara buku teks itu umumnya tertulis kan, menggunakan bahasa tulis. Yang keempat, menghindari penggunaan bahasa ibu seringkali mengakibatkan pemborosan waktu untuk menjelaskan suatu konsep dengan bahasa sasaran. Nah, yang kelima, sering terjadi salah tafsir antara tentang makna suatu kata. Nah, yang keenam, terlalu membesar-besarkan persamaan bahasa ibu dengan bahasa sasaran. Yang ketujuh, kurang memiliki dasar yang kuat dalam teori linguistik terapan. Nah, yang terakhir yaitu sangat sukar atau sulit menyediakan kegiatan
dan situasi yang sebenarnya di dalam kelas. Nah, itulah tadi kelemahan dan kekurangan dari metode langsung ini. Nah, dengan dibacakannya kelebihan dan kelemahan tersebut, maka usailah sudah pemaparan materi tentang metode langsung ini. Nah, semoga teman-teman semua bisa paham ya dengan apa yang saya jelaskan, atau mungkin bisa nanti diulang-ulang lagi videonya, kemudian dicatat, kemudian dipahami, begitu. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya dapat bermanfaat. Bye-bye.